Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafandi Nova Fitra dengan NIM 12450111114 dari Teknik Informatika UIN Suskaryau akan menjelaskan implementasi API pada klien. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 pemrograman web. Nah, jadi di sini saya akan melakukan menjelaskan implementasi API publik pada sisi klien menggunakan di kasus web Al-Quran yang saya buat menggunakan React dan TypeScript. Nah, fokus saya adalah bagaimana data dari API diambil, dikelola, lalu ditampilkan ke pengguna dengan arsitektur yang rapi dan pengalaman yang stabil. Nah, kemudian pada presentasi ini ada 2 fokus utama. Pertama adalah bagaimana arsitektur aplikasi disusun agar peran UI, service, dan data kontrak tidak bercampur. Nah, kemudian bagaimana aplikasi tetap reliable saat loading, saat error, dan saat data belum tersedia. Jadi pembahasan ini bukan hanya tentang soal mengambil data, tapi juga menjaga kualitas aplikasi secara menyeluruh. Nah, kemudian API yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan API dari Quran.id versi 2 dengan endpoint inti yang dipakai adalah daftar surat, nah detail surat, dan tafsir surat. Nah, API ini cocok untuk menjadi pembelajaran karena strukturnya jelas. Nah, tidak ada autentikasi dan mudah untuk pembelajaran client-side arsitektur. Nah, kemudian arsitektur pada aplikasi ini. Nah, alur utamanya adalah dimulai dari UI page. Nah, jadi request diteruskan ke service layer. Nah, kemudian diteruskan ke Axios client. Nah, Axios client baru akhirnya diteruskan ke public API. Nah, poin pentingnya adalah UI tidak memanggil API secara langsung, memanggil endpoint secara langsung. Nah, semua request lewat service layer. Nah, tujuannya adalah supaya kode lebih bersih dan lebih mudah dirawat dan lebih aman saat dikembangkan. Nah, TypeScript digunakan sebagai kontrak data agar bentuk respon konsisten. Nah, kemudian kita akan melihat tampilan dari website yang saya buat. Nah, jadi di sini ada halaman home atau halaman index lah ibaratnya. Nah, di sini ada judul, keterangan singkat. Nah, kemudian di sini ada kolom pencarian. Misalnya kita mencari nama yang ada al-nya, nah atau yang ada an-nya. Nah, maka muncul di sini an atau misalnya nas. Nah, kemudian nama berdasarkan artinya, misalnya kiamat. Nah, hari kiamat, al-qiyamah. Oke. Nah, kemudian di sini ada card yang menampilkan nama-nama surat apa saja, kemudian artinya, teks Arabnya, kemudian ayatnya berapa, turun di mana. Nah, misalnya kita buka ini. Nah, kemudian ada ini. Pertama ada tombol kembali, kemudian detail yang tadi, kemudian ada card sebelumnya. Nah, jadi di sini ada pilihan ke atau ibaratnya button untuk ke surat sebelumnya dan surat setelahnya. Nah, kemudian di sini kita perhatikan ada 2 tab, yaitu ayat dan tab tafsir. Nah, tab ayat digunakan untuk menampilkan daftar ayat yang ada di surat tersebut. Nah, di sini juga ada card ayat. Nah, card ayat ini menampilkan ayatnya, latinnya, dan artinya. Nah, kita ke tab tafsir. Nah, di tab tafsir menampilkan tafsir dari ayat tersebut di surat ini. Nah, jadi kemudian kita kembali ke PPT. Nah, dan struktur proyek yang digunakan. Nah, struktur proyek ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama adalah folder types. Nah, digunakan untuk kontrak data. Karena saya pakai TypeScript, jadi saya buat kontrak datanya. Nah, kemudian ada folder service untuk komunikasi API. Nah, folder page untuk halaman utama seperti home, detail surat. Nah, dan terakhir ada components untuk komponen reusable atau yang digunakan kembali, yang sering digunakan kembali seperti card surat tadi.
Nah, di home tadi kita kan memanggil hampir 114 surat. Nah, daripada kita bikin satu-satu, mending kita melakukan ibaratnya pulangan hingga 114 kali daripada kita nulis kode sampai 114 kali kan. Nah, kemudian ada FTX atau entry point aplikasi React-nya. Nah, bagian ini mengikuti separation of concern. Jadi tanggung jawab tiap bagian jelas dan pengembangan berikutnya lebih mudah. Nah, dan ada alur data dan state. Nah, alur data dimulai dari user membuka halaman, kemudian komponen memicu fetching, kemudian service mengambil data API. Nah, UI merender hasil berdasarkan state. Nah, ada 3 step utama, yaitu loading, error, dan data. Dengan pola ini, pengguna selalu tahu kondisi aplikasi sehingga tidak muncul tampilan kosong yang membingungkan. Nah, kemudian ada root dan validasi. Nah, routing halaman ini menggunakan daftar surat. Nah, jadi / daftar surat untuk menampilkan daftar surat, / surat berdasarkan nomor untuk menampilkan detail surat. Nah, kemudian pakai lainnya sebagai fallback. Jadi misalnya dia user memasukkan patch line 2 ini, maka itu akan dianggap sebagai fallback yang memicu route yang tidak dikenali. Jadi di fallback ke route home. Nah, kemudian ada validasi input nomor surat. Jika nomor tidak valid atau di luar rentang aplikasi, menampilkannya sebagai error state. Nah, ini mencegah aplikasi rusak karena input yang tidak sesuai. Nah, kemudian ada error handling, dan setiap request dibungkus menggunakan try and catch. Nah, lalu loading selalu dihentikan saat finally. Nah, agar state tidak menggantung. Nah, jika terjadi error, pengguna dapat mendapatkan pesan yang jelas dan ramah. Nah, pendekatan ini aplikasi tetap responsif meskipun koneksi bermasalah atau API gagal diakses. Nah, kemudian kita ke kode reviewnya. Nah, di sini pertama saya membuka halaman Quran.ts. Nah, saya di Quran.ts ini saya mendefinisikan bentuk data API secara eksplisit. Nah, tujuannya supaya data surat, misalnya ini surat base, surat detail, nah tafsirnya, bentuknya itu jelas. Nah, dampaknya yaitu risiko error saat render lebih kecil karena TypeScript memvalidasi properti yang dipakai. Nah, jadi ayat ini sudah punya struktur yang jelas sejak awal. Nah, kemudian ada API.ts. Nah, konsep utama adalah memusatkan semua pemanggilan API di satu file ini. Nah, pada file ini ada API client yang menggunakan Axios. Nah, dengan base URL dan timeout. Artinya semua request diarahkan ke alamat yang sama, yaitu iquran.id/api/v2 dengan batasan waktu. Nah, kemudian ada helper get data. Nah, yang tugasnya mengambil bagian data dari respon API. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada nih datanya berbentuk type. Nah, maka di API-nya kita get data itu cuma khusus mengambil datanya aja. Nah, jadi komponen halaman tidak perlu tahu detail bentuk respon mentahnya. Nah, komponen cukup memanggil fungsi seperti get daftar surat atau get surah detail atau get tafsir surat. Nah, manfaatnya itu kode di halaman jadi lebih sederhana. Nah, kalau nanti endpointnya berubah misalnya kan, kita cukup perbaiki di file ini saja. Nah, kemudian ada di home text. Nah, di sini saya akan fokus pada alur state di halaman daftar surat. Nah, atau di home ya. Nah, saat halaman dibuka, use effect menjalankan fetching data. Nah, state loading diaktifkan. Nah,
state loading diaktifkan sebelum request. Jadi di sini kita bisa lihat ada state loadingnya langsung true. Nah, sebelum request. Nah, jadi error di reset. Nah, kemudian error di reset dan jika data berhasil, maka ini akan disimpan di sini. Nah, di data di sini. Jika data berhasil, maka disimpan di data. Baru kita tampilkan daftar suratnya. Nah, kemudian diakhiri dengan is active. Nah, jadi mau user itu misalnya nih, user nih dia lagi rendering data atau lagi ngambil data. Nah, tapi ngambil datanya ini belum selesai. Nah, dia pindah halaman. Jadi aplikasi akan otomatis menghentikan pengambilan data supaya tidak sia-sia, karena dia nggak bakalan tampil juga kan datanya. Nah, kemudian di sini ada untuk pencarian. Jika kita lihat sebelumnya kan ada kolom pencarian. Nah, ini logikanya. Pertama yaitu query disimpan ke dalam variable normalize query. Nah, jika tidak ada, maka tampilkan semua surat yang memenuhi syarat. Nah, karena semua yang memenuhi syarat kan, karena nggak ada syarat yang kita tentukan, maka semuanya ditampilkan. Nah, tapi misalnya nih kita bikin an, maka semua yang ada an di namanya, di artinya, dan di nomornya, maka itu yang ditampilkan. Jika tidak ada, maka itu tidak bisa ditampilkan. Nah, kemudian jika dia loading, maka tampilkan ini tampilan loading, dan jika dia error, maka tampilkan tampilan error. Nah, kemudian kita render seluruh datanya nih. Kita render sampai sini. Nah, kemudian dengan beberapa atribut yang kita panggil. Nah, dan ada detail surat. Nah, di detail surat ada 3 hal utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah validasi parameter. Jadi waktu request dikirimkan, dia tidak langsung fetching data, tapi dia melakukan validasi dulu apakah requestnya itu benar, apakah yang dimasukkan user ini adalah number. Nah, di sini kan ada number is none. Apakah dia itu number? Kan berdasarkan parameter number, tapi bisa aja user masukkan huruf A atau apa. Nah, maka dicek apakah dia is number. Kalau tidak, maka kembalikan error. Nah, jika number, maka di sini kita melakukan promise terhadap 2. Yang pertama, Quran service get surat detail dan tafsir. Jadi menjalankan sekali 2 program, yaitu get detail surah dan get tafsir surah. Nah, kemudian jika masih di halaman ini, user itu masih di halaman ini, maka tampilkan kedua-duanya, walaupun yang tampil di tab saat ini ya. Nah, jika ada error, maka kembalikan errornya. Nah, akhirnya matikan loadingnya. Nah, baru kita tampilkan data. Kemudian di sini seperti yang di home TS. Nah, berdasarkan nomor use effect-nya berdasarkan nomor. Jadi kalau misalnya setiap kali nomornya berubah, maka lakukan rendering ulang. Nah, kemudian tampilkan loadingnya, errornya. Kemudian jika misalnya nih kita ngakses suratnya ada tapi detailnya nggak ada, nah maka tampilkan ini. Nah, jika kita lihat tadi sebelumnya ada juga surat sebelumnya atau surat setelahnya. Nah, ini adalah variabel tempat menyimpan nilai dari surat sebelumnya dan surat setelahnya. Nah, kemudian kita lakukan rendering. Ya, ini ada pakai parameter yang di atas. Kita panggil lagi atributnya. Kita panggil variabel dan data yang ada di atas. Saya tidak akan bahas karena ini lebih ke UI-nya.
bagaimana ngatur supaya dia tampil bagus. Nah, kemudian ada card surat.tsx. Nah, di sini di card surat.tsx ini adalah komponen yang saya buat untuk bisa di render berdasarkan parameter. Nah, berdasarkan props. Jadi kan daripada kita bikin card surat satu-satu nih, bisa aja kita bikin 114 card surat. Jadi kan sangat banyak kodenya ya. Jadi saya buat satu card surat yang dirender berulang kali di home pakai map namanya. Nah, di home supaya saya cuma butuh sekali aja, kemudian saya panggil ini berkali-kali. Nah, saya buat cuma sekali dan dipanggil berkali-kali. Nah, ini untuk komponen. Nah, di sini dia menerima props. Nah, yaitu surat. Nah, card surat props. Nah, kemudian ini adalah konstruktornya. Konstruktornya ada nomor, nama latin, arti dan jumlah ayat. Dan kemudian ada tempat turunnya. Nah, ini disimpan ke dalam nama variabelnya surat. Nah, di sini kita linknya, kemudian misalnya kita klik cardnya tadi ya, card misalnya Al-Fatihah, maka dia melakukan link ke surat /surat/nomor. Nah, kemudian masuk ke halaman surat /nomor, bukan masuk sih, tapi ini ke pet. Nah, pet berdasarkan nomor. Nah, kemudian nomornya ini kan variabel dari sini, maka berdasarkan ini tadi yang diterima propsnya, nah maka masukkan ke sini. Kemudian tampilkan namanya, artinya, jumlahnya, kemudian tempat turunnya. Dan di app.tx. Nah, app.tsx. Nah, di sini melakukan browser root. Jadi supaya browser tahu di mana pengguna saat ini. Kalau dia petnya / maka di halaman home yang dirender. Nah, jika dia di /surat /nomor, maka dia render detail surat. Nah, jika lainnya nih fallback nih namanya nih. Nah, maka elemennya navigasi ke / sini, balik ke sini lagi. Nah, kemudian segitu saja. Artinya penutupnya itu integrasi API publik membutuhkan desain arsitektur yang rapi, tab safety dan error handling berpengaruh langsung ke kualitas UX. Nah, kemudian pemisahan layar membuat aplikasi lebih siap atau lebih mudah dikembangkan. Nah, sekian presentasi penjelasan saya pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.